Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang novel Madame Bovary karya Gustave Flaubert dan Belenggu karya Armie Pane. Telaah bandingan penokohan protagonis wanita. Slide pertama menjelaskan pembanding antara novel Madame Bovary karya Gustave Flaubert dan Belenggu karya Armie Pane dalam sebuah artikel yang berjudul Comparative Literature, Its Definition and Function. Henry Remarque menyatakan bahwa sastra bandingan merupakan studi perbandingan dua karya sastra atau lebih yang berasal dari negara yang berbeda, ataupun juga studi perbandingan antara sastra dan bidang-bidang lainnya seperti seni lukis, seni bakat, arsitektur, musik, filsafat, sejarah, ilmu sosial, politik, ekonomi, sosiologi, agama, dan lain-lain. Marius Francois Biard dalam bukunya La Literature Compare menyatakan bahwa comparative literature is the history of international literary relation, atau sastra bandingan adalah sejarah hubungan sastra secara internasional. Clemens tahun 1978 halaman 5. Dari pernyataan ini kita dapat mengartikan bahwa sastra bandingan merupakan studi perbandingan dua karya sastra yang berasal dari dua negara yang berlainan atau dua keyakinan atau dua kebudayaan yang berbeda. Dalam telah bandingan novel Madame tahun 1857 karya Gustave Flaubert dan Belenggu karya Armie Pane membahas penokohan protagonis wanita. Novel Madame yang terbit pada 1857 merupakan roman rilis pertama pada zamannya yang ditulis dengan sangat rinci dan mendetail. Sedangkan novel Belenggu yang diterbitkan tahun 1940 juga merupakan pelopor roman rilis di Indonesia seperti yang dilukiskan dalam kritik M.R. Dajoh dalam Hujan Otori bulan Desember 1940. Dalam Belenggu, Armie Pane mencoba mendeskripsikan kehidupan yang sebenarnya yang dalam novel-novel sebelumnya tak pernah dilakukan oleh pengarang Balai Pustaka. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan cerita dari novel Madame tahun 1857 dan novel Belenggu tahun 1940. Novel Madame di sini mengisahkan seorang wanita muda dan cantik yang tak puas akan status sosialnya sebagai istri dokter yang bernama Charles Bovary. Nah, Charles adalah seorang pria sederhana dengan kemampuan yang sederhana pula. Istrinya bernama Emma. Emma menginginkan seorang suami dengan kedudukan sosial yang tinggi, kaya, terkenal, dan dikagumi orang. Wanita ini sangat terpengaruh oleh mimpinya yang romantis, impian atau imajinasi akan suatu keadaan yang muluk-muluk yang tak berpijak pada kenyataan. Karena kesal pada suaminya yang lama-kelamaan dianggapnya sebagai seorang yang sedang-sedang saja kemampuannya tanpa prestasi, Emma kemudian menyeleweng dengan seorang pria kaya yang bernama Rodolphe. Setelah ditinggal oleh Rodolphe, ia mengalihkan perhatiannya pada Leon Dupis, seorang calon pengacara. Nah, jadi di sini seorang wanita yang berselingkuh. Selama bergaul dengan Leon, Emma tak dapat membendung keinginannya untuk membeli barang-barang mewah karena uang belanja yang diterima dari suaminya tak cukup untuk memenuhi keinginannya yang serba mewah itu. Dia terpaksa berhutang pada seorang rentenir. Akhirnya Leon meninggalkannya juga. Karena kecewa dan karena dililit hutang, Emma kemudian bunuh diri dengan menelan racun tikus. Tak lama kemudian Charles Bovary menyusul istrinya. Nah, terus Belenggu juga mengisahkan keretakan kehidupan perkawinan keluarga dokter, berbeda dengan Charles Bovary. Sukartono adalah seorang dokter yang berhasil, pasiennya banyak, keberhasilannya dalam profesinya sebagai dokter
tak sejalan dengan kehidupan perkawinannya yang tak berbahagia antar Soekarno dan istrinya. Ia menginginkan seorang istri yang selalu berada di rumah apabila ia pulang dan menjenguk pasien-pasiennya, seorang istri yang membukakan sepatunya dan memakaikan sendalnya apabila ia tiada di rumah. Impiannya terlaksana karena ia berjumpa dengan Yah, seorang penyanyi dan bekas wanita penghibur yang kemudian menjadi wanita simpanannya. Pada akhir cerita Tini dan Yah meninggalkan Soekarno. Tini pergi ke Surabaya untuk mencari ketenangan batin dan bekerja sebagai kepala suatu panti asuhan. Adapun Yah pergi ke Kaledonia baru untuk memulai kehidupan yang baru. Selanjutnya, Emma Bovary dan Belenggu Tini adalah sama-sama tokoh protagonis yang memiliki kemiripan dengan ciri-ciri. Yang pertama, ciri fisik muda, ramping, cantik, dan ciri batinnya wanita yang resah, tidak betah tinggal di rumah. Cara penokohan wanita menyalurkan keresahan. Yang pertama, Emma Bovary. Ia menyalurkan keresahannya secara negatif. Impiannya yang romantis menjadikannya seorang wanita penghayal yang tidak berpijak pada kenyataan. Ia menyeleweng untuk memuaskan impiannya yang tidak terlaksana. Karena kekecewaan demi kekecewaan melanda hidupnya, ia bunuh diri. Ini menunjukkan wanita yang lemah. Yang kedua ada Belenggu Tini. Ia menyalurkan keresahannya secara positif dengan secara aktif terjun dalam berbagai kegiatan sosial. Sikapnya yang mandiri mempengaruhi sikapnya terhadap suaminya. Ia tidak mau tunduk terhadap keinginan suaminya yang ingin diperlakukan sebagai seorang suami tradisional. Berbeda dengan Emma, Tini berwatak tegas. Ia tahu apa yang diinginkannya. Penokohan Emma Bovary. Sejak awal ia adalah seorang wanita yang lemah mentalnya. Ia penghayal, sentimental, dan emosional. Setelah menikah, sifatnya tidak berubah, bahkan makin menjadi-jadi. Sifatnya yang labil, selalu resah, membawanya pada kematian yang dirasanya sebagai jalan yang terbaik bagi hidupnya yang menurutnya penuh kekecewaan. Penokohan Tini. Tokoh Tini dalam Belenggu adalah seorang wanita muda yang ramping dan cantik. Ia sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia adalah wanita yang tidak betah tinggal di rumah dalam menunggu suaminya. Sebagai seorang istri, Tini tidak memperhatikan suaminya. Ia begitu sibuk dengan organisasinya. Karena terlalu sibuk, ia dengan suaminya jarang bertemu sehingga mereka jarang untuk berkomunikasi ataupun saling bercerita. Karena sikap Tini yang terlalu mandiri, bangga terhadap dirinya sendiri, hingga akhirnya ia berniat untuk meninggalkan suaminya dan pergi setelah ia merasakan peperangan batin yang terjadi selama ini. Emma Bovary dengan keresahannya sebagai seorang istri yang tidak puas terhadap suaminya dan kemudian terjerumus dalam kelakuan yang negatif merupakan gambaran wanita yang ada di mana-mana. Tipe wanita yang seperti Emma tidak mengenal jarak, ruang, dan waktu di setiap negara. Pada setiap kurun waktu tertentu ada wanita yang mempunyai sifat seperti Emma. Jadi, tipe wanita seperti Emma tidak hanya ditemukan di Perancis pada abad ke-19, tetapi di mana saja, kapan saja. Tini sebagai wanita mandiri, aktif, tidak mau tunduk pada kemauan lelaki, melambangkan citra wanita mandiri yang universal. Wanita yang resah semacam Tini juga terdapat di mana-mana. Bedanya dengan Emma Bovary yang hidup pada abad ke-19, Tini dapat menyalurkan keresahannya secara positif dengan melakukan berbagai kegiatan sosial. Keresahan yang dirasakan oleh kedua wanita itu menyebabkan mereka meninggalkan keluarga. Emma bunuh diri dan Tini pergi ke kota lain untuk mencari ketenangan batin. Sekian presentasi kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.